Haikal, udah hadir Haikal. Angel 7A sudah hadir. Siva 7B, Aslam 7A, Kenji, Afara 7B, Mia 7A, Afara acara ini, Afara 7B, bukan acara. Aurel hadir ya, alhamdulillah saya hadir. Hilda, Cici 7C, Kenji hadir 7D, Cici 7C, Cikal 7C, Cikal udah sehat, sembuh. Leticia, Fitri 7D, Naswa 7D, Raisa 7B, Derisa hadir, Derisa alhamdulillah. Faiza 7B, Kenzi sudah hadir ya. Latifah 7A, Afara 7B, Alifa 7A, Cleo 7A, ya Candy udah hadir ya. Kanselia 7B, Maradona 7A, 7C ya, Alvareta 7B, Rachel 7A, Ramsay 7B, Febri, Arya 7C, Dinar 7A, Faiza 7B, Tias 7A, Cici 7C, Alika 7C. Yang sudah hadir dibagikan live-nya ke teman-temannya biar cepat gabung gitu, karena jam 8.15 akan segera dimulai ya, biar waktunya bisa efektif dan efisien. Ya, 2 menit lagi akan kita mulai. Naila 7B, Dinda 7A, Galang 7D, Labubu 7E, Nai 10.3 hadir Nai, alhamdulillah. Selalu always Nai. Kaisana mana Kaisanya? Humaira 7D. Nai mah 10.3 mana Nai? Yang lainnya Nai, diajak Nai. Arya. Ya nanti ketemu di sekolah. Isra Miraj hari Jumat ya. Nanti hadir Isra Miraj. Ya 1 menit lagi kita akan mulai karena waktunya biar efektif kita gunakan. Zaki hadir 8A. Apalagi yang belum masuk, masih baru seperberapa ini, baru 25% yang masuk ya, 30%. Kaisa 7C hadir, Maira 7B, Maira 7B, ya silakan bergabung. Anissa 7D,
Sudah hadir. Nisa 7D ya. Oh, alumni tahun berapa itu? Elvan 7C. Ya, pelan-pelan nanti. Naila 7B. Alumni tahun berapa? Udah lama. Said 7D udah hadir. 16. Waduh, 10 tahun yang lalu ya. Oh. Alhamdulillah bisa hadir ya. Bisa ketemu lewat udara ya. Ya baik, sekarang udah lewat 1 menit, kita mulai saja sambil nunggu teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Berdoa bersama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa yang saya cintai, juga rekan sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah berikan kesehatan, kesempatan, kemampuan, kemauan sehingga bisa hadir bersama-sama bergabung dalam agenda kajian malam. Kita biasakan ya setelah waktu Isya kita belajar dulu sebelum tidur jam 10 ya. Jadi habis Isya kita sisihkan waktu beberapa menit, minimal 30 menit untuk belajar ya, sehingga semakin bertambah ilmu kita ya, daripada main game ya, main yang tidak jelas hasilnya apa, kita isi sebelum tidur kita belajar ya. Juga yang kedua, ini saran untuk kelas 10 kelas 7 ya, kelas 10 kelas 7 ya, sebelum acara dimulai biasakan sholat Isya terlebih dahulu ya. Jadi sholatnya jangan sampai ditinggal. Di sholat Isya dulu, biasakan maghrib Isya baru kita belajar. Jangan sampai belajar belum sholat, nanti keburu ngantuk tidur, akhirnya sholatnya malah ditinggal ya. Jadi biasakan kepada para siswa semua jaga sholatnya yang 5 waktu, dan juga yang kedua terus kita banyak belajar ya. Malam hari ini juga kita akan mengkaji materi masih tentang Asmaul Husna. Mohon hadir sampai dengan acara selesai ya, tidak lama, 30 menit kurang barangkali. Jadi mohon untuk standby sampai dengan acara selesai. Dan mohon untuk disimak dan dirangkum materinya ya. Mohon 30 menit ini akan sampaikan materinya. Fokus ya, fokus. Hal yang penting dicatat, dirangkum. Sehingga nanti ketika saya masuk akan saya cek hasilnya seperti apa. Ya, begitu. Sehingga ketika kita lupa, kalau ada tulisannya itu bisa mengingat kembali. Jadi siapkan ya untuk malam hari ini alat tulisnya, buku maupun pulpennya, sehingga mudah untuk menghafal kembali gitu. Baik, pelan-pelan aja ya insya Allah. Materi malam hari ini adalah asma Allah yang kelima ya. Karena yang pertama itu Al-Aziz, sudah Allah Maha Perkasa. Yang kedua
Al-Ghani, ya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kemudian yang ketiga, masih dipelajari udah. Basit, ya, Al-Basit. Itu adalah Allah itu maha melapangkan. Yang keempat, Al-Hayy. Allah itu maha hidup, ya. Allah itu maha hidup. Jadi ada 4 sudah kita bahas, ya. Satu, Al-Aziz, Allah maha perkasa. Kedua adalah Al-Ghaniyyu, Allah itu maha kaya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Basit, Allah maha melapangkan. Dan yang keempat adalah Al-Hayy, Allah itu maha hidup. Baik, sekarang yang kelima adalah Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf artinya Allah maha lembut, ya, maha sangat lembut kasih sayangnya. Itu lebih lengkap begitu, sangat lembut kasih sayangnya, atau maha lembut kasih sayangnya, bisa, ya. Jadi Ar-Ra'uf artinya maha lembut kasih sayangnya. Udah dicatat, ya. Jadi Ar-Ra'uf artinya adalah maha lembut kasih sayangnya. Dan ini hampir mirip dengan Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman hampir mirip, tapi lebih kuat lagi di Ar-Ra'uf. Ar-Rahman itu artinya maha pengasih, maha pengasih. Ar-Ra'uf itu maha lembut kasih sayangnya. Jadi lebih dalam lagi adalah Ar-Ra'uf, gitu. Jadi Ar-Ra'uf itu hampir mirip dengan Ar-Rahman, tapi lebih kuat lagi di Ar-Ra'uf. Allah itu maha pemberi, maha pengasih. Apa bukti Allah maha pengasih? Allah memberikan udara kepada kita, oksigen gratis, tanpa diminta Allah ngasih, ya. Itu Ar-Ra'uf, tanpa diminta Allah ngasih udara, tidak perlu beli. Kesehatan, minta enggak kan? Allah sehatkan kita. Yang ketiga, Allah memberi iman kepada kita, keyakinan kepada Allah. Minta enggak waktu sebelum lahir? Enggak minta kan? Allah ngasih udara, oksigen, Allah ngasih kesehatan kepada kita, Allah ngasih keimanan kepada kita, ya. Yang keempat, Allah ngasih keselamatan tuh. Naik motor di jalan kan selamat kan? Karena Allah terus mendampingi kita, karena sayang kepada kita Allah itu. Sekalipun mobil banyak itu, kita kan selamat kan? Kenapa? Allah menjaga kita, Allah sayang kepada kita, begitu. Maka berangkat selamat, pulang pun selamat, di sekolah selamat, gitu kan? Yang kelima, Ar-Ra'ufnya Allah adalah dijauhkan dari bahaya, ya, dijauhkan dari bahaya yang kita tidak tahu akan terjadi. Nah, itu adalah Ar-Ra'ufnya Allah. Ulangi lagi, ya. Jadi diantaranya Ar-Ra'ufnya Allah adalah Allah itu memberi, mengasihi kita udara, oksigen untuk bernafas. Yang kedua, Allah ngasih kesehatan, sehat terus alhamdulillah, ya, gitu. Yang ketiga, Allah ngasih iman kepada kita. Kita masih yakin dengan Allah, masih iman kepada Allah, begitu. Yang keempat, Allah ngasih keselamatan. Allah ngasih keselamatan kepada kita. Yang kelima, Allah menjaga kita dari segala macam bahaya. Ya, yang kelima gimana? Kita dijauhkan dari segala bahaya. Gitu. Itu adalah bentuk-bentuk daripada Ar-Ra'ufnya Allah. Apa tadi Ar-Ra'uf itu? Adalah Allah itu maha lembut kasih sayangnya. Maha lembut kasih sayangnya, gitu.
Baik, sekarang yang berikutnya, ar-raufnya Allah terkait dengan perbuatan manusia. Siap? Ar-raufnya Allah terkait dengan perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk, ya. Ar-raufnya Allah, kasih sayangnya Allah terkait dengan perbuatan manusia, gitu. Yang pertama apa? Allah tidak tergesa-gesa menghukum manusia ketika dia bermaksiat. Ya, Allah tidak tergesa-gesa menghukum manusia yang berbuat maksiat. Bagaimana hukumnya orang yang tidak percaya dengan Allah? Yaitu hukumnya dia dikatakan kufur, kafir, ingkar kepada Allah. Mestinya kita mengimani Allah, wajib iman kepada Allah. Itu haram hukumnya kalau kita tidak mengimani Allah. Sekali lagi, jadi yang pertama, Allah itu tidak tergesa-gesa dalam menghukum manusia. Ketika dia berbuat maksiat, masih dikasih waktu, tidak langsung dihukum, ya, tidak langsung diberikan bencana, enggak kan? Dikasih umur panjang, dikasih rezeki, kan? Dikasih peluang buat tobat. Ketika kita berbuat maksiat, kita nggak langsung dihukum, kan? Dikasih waktu dulu, dikasih umur, dikasih rezeki, kan? Gitu. Dikasih untuk apa? Dikasih umur, dikasih peluang untuk bertobat kepada Allah. Nggak langsung disiksa oleh Allah ketika berbuat maksiat, ya, gitu. Yang kedua, Allah melindungi dari bahaya. Allah melindungi kita dari bahaya. Ada orang marah-marah ketika mau terbang terlambat, ya. Jadi gara-gara macet di jalan, ketika jadwal terbang itu jam 9 pagi, datang jam 9:10, dia marah-marah gara-gara telat di jalan. Ternyata apa yang terjadi? Ketika itu terbang si pesawat, ada berita bahwa pesawatnya itu meledak. Ya, gitu. Berarti apa itu? Allah melindungi dari bahaya. Di balik keterlambatan ternyata Allah ingin menjaga dia, gitu. Maka jangan langsung suzon kepada Allah, gitu. Gara-gara telat, selamat dia, gitu kan. Makanya Allah itu menjaga kita, ya, begitu. Allah menjaga kita, gitu. Yang ketiga, Allah memudahkan ibadah. Ya, Allah memudahkan ibadah. Contohnya begini, ketika kita sakit, sholatnya boleh duduk, ya. Ketika sehat berdiri. Ketika sakit, nggak kuat berdiri, boleh nggak duduk? Boleh. Berdiri nggak, duduk nggak bisa, boleh. Tiduran boleh, ya, begitu. Yang ketiga, memudahkan melaksanakan ibadah. Tadi ketika dia sakit, tidak harus berdiri, duduk boleh. Duduk nggak kuat, tiduran boleh, begitu. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan ke Jogja, dari Cikupa ke Jogja. Ternyata zuhurnya telat di jalan, gitu. Boleh nggak zuhur ditarik ke asar? Boleh, ya. Itu namanya Allah memudahkan ibadah kepada kita. Sedang berpuasa, jalan-jalan jauh, pulang kampung ke Jawa, di jalan nggak kuat, boleh buka nggak? Boleh buka nggak di jalan ketika berpuasa pulang kampung? Boleh, ya. Yang penting nanti setelah Lebaran wajib untuk mengqadha, begitu. Itu namanya rukhsah, keringanan kepada orang untuk melaksanakan ajaran agama.
sholat boleh duduk. Nah gitu, itu namanya kemudahan. Menarik zuhur ke asar itu namanya kemudahan. Ketika bulan puasa tidak kuat berpuasa karena jalan-jalan jauh, boleh boleh buka, tapi nanti harus mengqadha pada hari yang lain, ya begitu. Terus yang keempat, Allah menghapus dosa, ya. Nanti Ramadan tiba itu, ya. Ramadan itu ibadah puasa termasuk ibadah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mohon kepada Allah dan taat kepada perintah Allah, itu pasti Allah kabulkan. Dosa kita akan hapus. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang berpuasa dengan iman dan ikhlas, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Itu Allah itu sayang kepada kita. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mohon kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Maka nanti Ramadan laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dosa kita akan Allah ampuni, Allah hapus, ya begitu. Yang kelima, apa yang kelima? Allah menutup aib kita. Tahu aib, kesalahan kita, cacat kita, Allah tutup dari pandangan orang. Kalau dibuka aib kita, wah, ketahuan kita kesalahannya. Tapi Allah sayang kepada kita, ditutup aib kita, ditutup kesalahan kita di depan orang gitu. Nanti dibukanya, nanti akhirat aja nanti dibukanya begitu. Ya, itu namanya ar-raufnya Allah. Kalaupun kita berbuat keburukan, kesepan mata orang-orang, sehingga kita masih terjaga kehormatan kita di depan orang-orang. Itu namanya ar-rauf, ya. Nah, yang keenam, Allah mengganti takdir yang buruk dengan yang lebih baik. Allah mengganti takdir yang buruk dengan yang lebih baik. Itu menyangkut pekerjaan kita, ya, menyangkut jodoh kita. Itu nanti Allah yang memilihkan yang terbaik, gitu. Nanti Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi ada 6. Allah itu ar-rauf terkait dengan perbuatan manusia. Yang pertama apa tadi? Allah menunda hukuman bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Yang kedua, Allah melindungi manusia dari bahaya. Yang ketiga, Allah memudahkan pelaksanaan ibadah. Yang keempat, Allah menghapus dosa-dosa kita. Yang kelima, Allah menutup aib kesalahan kita di depan orang-orang. Yang keenam, Allah mengganti takdir yang buruk dengan yang lebih baik. Ya, itu adalah ar-raufnya Allah. Allah itu maha pengasih, yang lebih maha pengasih, yang sangat maha pengasih terkait dengan perbuatan manusia. Baik, sekarang yang berikutnya adalah cara menteladani Allah ar-rauf. Siap dicatat lagi, ada 5 ya. Cara menteladani Allah ar-rauf. Ya, ada 5. Siap. Yang pertama, lembut saat menasehati. Ya. Allah itu lembut, kasih sayangnya, maka kita pun harus lembut di saat menasehati orang lain. Ya, di cara menteladani asma Allah ar-rauf, yang pertama adalah lembut ketika menasehati. Yang kedua, tidak kasar dalam beribadah, dalam berdakwah. Tidak kasar dalam berdakwah. Di dakwah juga harus lembut, nggak boleh kasar ya, begitu.
Karena dalam prinsip dakwah itu mengajak bukan mengejek. Gimana? Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Yang kedua, dakwah itu merangkul bukan memukul. Merangkul bukan memukul, itu dakwah. Jadi yang kedua, ketika berdakwah jangan kasar. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, suka berinteraksi dengan orang lain. Pasti ada kesalahan kepada orang lain, atau orang salah kepada kita gitu. Nah, ketika orang salah kepada kita, kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Jangan bilang tiada maaf bagimu, jangan. Orang minta maaf, ya udah, gue maafin gitu, ya gitu. Yang keempat, membantu sebelum diminta. Membantu sebelum diminta. Ketika temannya itu kekurangan ongkos, gak bisa pulang, gimana? Kasih. Sebelum minta kasih. Dia berangkat gak bawa bekal, mau jajan gak ada uang, kasih jajan oleh kita. Membantu sebelum diminta. Ya, begitu. Terus yang kelima, tidak senang melihat orang lain susah. Ya, tidak senang melihat orang lain susah. Gimana? Bisa dicatat ya, gitu. Sekali lagi, jadi cara menteladani, cara mencontoh Allah berasmakan Ar-Rauf. Yang pertama apa tadi? Lembut saat menasehati, lembut. Yang kedua, tidak kasar dalam berdakwah. Ya, tidak kasar dalam berdakwah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, membantu sebelum diminta. Memberi sebelum diminta. Bisa enggak? Ya, yang kelima, tidak senang melihat orang lain susah. Dia galau tentang temannya sakit, dia sedih gitu kan. Temannya nggak punya uang, dia sedih, pengen ngasih gitu kan. Kalau sakit pengen nengok gitu kan. Dia kelaparan pengen traktir bakso misalkan. Itu namanya tidak senang lihat orang lain susah gitu. Itu cara menteladani bagaimana kita bersikap ar-rauf seperti ar-raufnya Allah, begitu ya, begitu. Sekarang yang berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah hikmah. Hikmah mengimani Allah, memiliki asma ar-rauf. Silakan ditulis, itu judul atasnya. Hikmah. Hikmah mengimani Allah, berasmakan Ar-Rauf. Ya. Yang pertama, ini ada 6 ya. Ya, ada 6. 1, tidak putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama apa tadi? Tidak putus asa dari rahmat Allah. Ketika kita jatuh dalam usaha, ketika belajar itu susah sekali menangkap penjelasan guru. Jangan bisa. Ya. Sepanjang Allah masih ada, yakin dengan Allah. Allah akan menolong kita. Yang penting kita dekat dengan Allah. Apa yang pertama? Tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Kalau kita minta kepada Allah, pasti Allah ngasih. Ada masalah, curhat kepada Allah, Allah ngasih solusi. Ada masalah, sholat, dekati Allah, Allah ngasih jalan keluar. Terkait apa saja, ya gitu. Yang kedua adalah mudah bertaubat. Jadi hikmahnya, yang mengimani Allah Ar-Rauf mudah bertaubat. Kapan bertaubat? Ketika kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa kepada Allah. Ya, malam minggu
pacaran, itu kan dosa, maksiat kepada Allah. Dia langsung bertobat. Apa tobat itu? Artinya kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah. Caranya gimana tobat itu? Satu, menghentikan perbuatan dosanya, menghentikan. Ya. Yang kedua, menyesali perbuatan dosanya, menyesali perbuatan dosanya. Yang pertama tadi, yang pertama adalah menghentikan perbuatan dosanya, berhenti. Yang kedua, menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Berjanji tidak akan mengulangi lagi, cukup sekali saja. Tidak akan mengulangi lagi, berjanji di depan Allah. Nah, yang keempat, disibukkan dengan beramal soleh. Waalaikumsalam, Akhadi, alhamdulillah, hadir. Jadi yang keempat apa tadi? Disibukkan dengan amal soleh, ya begitu. Yang ketiga sekarang, tidak suudzon kepada takdir Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah, ya. Kenapa saya sakit terus, teman saya sehat terus, gitu kan? Kenapa saya nggak punya motor, teman saya punya motor, bagus motornya. Itu namanya suudzon. Allah itu jangan-jangan nggak adil, jangan begitu. Ya, jangan sekali-kali kita buruk sangka kepada Allah. Ada hikmah di balik sebuah musibah. Ada hikmah di balik kita kekurangan harta. Nanti ada hikmahnya nanti insyaallah. Ya, tidak suudzon kepada Allah. Nah, yang keempat, merasa selalu dijaga oleh Allah. Yang ketiga, tidak suudzon kepada Allah. Suudzon artinya buruk sangka. Ya, dalam suatu musibah jangan menyangka Allah itu nggak adil. Ya, begitu. Yang keempat, merasa selalu dijaga oleh Allah. Jadi orangnya tenang, kemanapun pergi tenang. Kenapa? Ada Allah. Ya, pergi kemana tenang, ada Allah. Kekurangan uang tenang, ada Allah. Gitu. Tenang aja, jangan gelisah, stres jangan. Ya, begitu. Jadi orang-orang yang mengimani Allah Ar-Rauf, jiwanya tenang, ya, karena merasa dijaga oleh Allah dalam kondisi apapun, gitu. Insya Allah dia kemana pergi karena bersama Allah, begitu. Ya, terus yang kelima adalah penuh harap kepada Allah, penuh harap kepada Allah, bahwa Allah akan selalu memberikan bantuan, solusi atas masalah kita. Ya, jadi yakin dengan Allah, Allah akan menolong kita, begitu. Jangan pesimis. Jangan putus asa, yakin dengan Allah. Allah akan menolong saya. Allah membantu saya. Ada masalah apapun, tetap ada Allah, Allah menolong saya. Harus yakin dengan Allah. Ya, itu namanya apa? Penuh harap kepada Allah. Yang terakhir adalah optimis di dalam hidup. Optimis di dalam hidup. Apa optimis? Harapan besar. Hidupnya akan berhasil dalam pertolongan Allah. Ya, optimis artinya punya harapan besar. Hidupnya akan sukses karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Bisa diikuti. Sekali lagi, siapkan yang belum nyatat tadi ya. Jadi hikmah mengimani Allah Ar-Rauf. Yang pertama apa? Tidak putus asa dari rahmat Allah. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, mudah untuk bertaubat. Mudah untuk bertaubat. Yang ketiga, tidak suudzon kepada Allah. Tidak buruk sangka kepada Allah. Yang keempat, merasa selalu dijaga oleh Allah. Merasa selalu dijaga oleh Allah. Kemana pergi, Allah bersama kita. Tenang. Ya, gitu. Yang kelima,
penuh harap kepada Allah, ya, penuh harap kepada Allah. Yang keenam, optimis di dalam hidupnya. Apa optimis? Punya harapan besar, hidupnya akan sukses dan bahagia. Kenapa? Karena tadi yakin dengan Allah itu ar-Rauf. Kalau kita kurang apapun, Allah ada menolong kita. Kita punya keinginan, cita-cita, yakin Allah akan mengizinkan kita berhasil, menghendaki kita berhasil. Allah itu. Itulah hikmah terpenting kalau kita beriman kepada ar-Rauf. Ya, gimana? Bisa disimak dengan baik. Ya, jadi nanti insya Allah untuk materi ini juga nanti akan yang belum tuntas, belum lengkap merangkumnya, nanti silakan dibuka di YouTube. Ya, YouTube nanti ada kajian Asma Allah ar-Rauf. Silakan nanti selesai ini bisa dilihat ya gitu. Ya demikian barangkali kajian malam hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi nambah ilmu kita ya setelah belajar malam hari ini. Nanti silakan Anda istirahat, bangun pagi, subuh jangan ditinggalin. Ya, salat subuh di awal waktu gitu. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih hadir siapa? Elvan masih hadir? Elvan, Haikal, siapa lagi? Dinda masih hadir? Elva masih hadir? Apa lagi? Reski, Maira masih hadir? Tias, Wulan, Zaki masih hadir? Ilham, Galang masih hadir? Kaisa masih hadir? Latifah masih? Humaira masih? Khairul Aslam masih hadir? Alika masih hadir? Tias masih hadir? Apalagi Reski 7A masih hadir, Sisil masih hadir, Syifa masih hadir 7B, Faiza 7B masih hadir, Dinar masih hadir, Alifa masih hadir, Tias 7A masih hadir, Bara, Alisa, Elvan. Nanti live lagi malam Jumat ya, jadi selang-seling semalam. Jadi nanti malam besok libur dulu. Nanti masuk lagi malam Jumat, malam Sabtu libur, malam Minggu hadir lagi, selang-seling semalam ya. Nanti selesaikan materi yang ke-6, bab ke-6. Alesa hadir, Arizki hadir. Waktunya sama jam 8:15. Afara 7B hadir, Alesa hadir. 30 menit cukup, jangan lama-lama belajarnya biar nggak ngantuk. Oh, Haikal bentrok ya. Cikal masih hadir, Cikal ya. Tias masih hadir, alhamdulillah. Ya, silakan beristirahat ya. Mangga turun, sudah enak.